Bab 4 Peningkatan Kultivasi. Long Yi terdiam dan bertanya-tanya. Ini adalah rumahku. Dan Xiao Fen telah menyakitiku, tapi dia tidak mau melepaskanku. Long Yi berteriak. Xiao Fen, apa yang kamu mau, dasar bocah sialan? Kamu sedang berada di kediaman keluarga Long. Kalau bukan karena keluarga Long, aku pasti sudah membunuhmu. Xiao Fen mendengus. Apa kamu tahu siapa aku ini? Aku adalah putra kedua dari keluarga Long. Kamu hanya seorang pecundang dari keluarga Xiao, dan kamu tidak sebanding denganku. Beraninya kamu menyakitiku? Long Yi tidak mau mengakui kekalahannya. Mereka sedang berada di kediaman keluarga Long. Apakah Xiao Fen berani membunuhnya di sini? Keluarga Xiao. Mulai sekarang, aku tidak memiliki hubungan dengan keluarga Xiao. Aku bukan milik keluarga manapun. Xiao Fen menyatakan. Long Miaoyin tercengang dan berdiri. Dia tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi di hadapannya. Xiao Fen bukanlah seorang pecundang. Dia orang yang kuat. Kemarilah dan minta maaf kepada Long Miaoyin. Xiao Fen menatap dan memerintahkan Long Yi. Long Miaoyin tersentuh. Sejak kecil, dia telah hidup dalam situasi yang sama pahitnya dengan Xiao Fen. Dia tidak pernah dijaga dan dilindungi oleh siapapun. Minta maaf. Kamu mau aku minta maaf kepada wanita jelek ini? Long Yi mencibir. Yang satunya adalah seorang pecundang dari keluarga Xiao dan yang satunya lagi adalah si jelek dari keluarga Long. Aku rasa kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Saudaranya telah memanggilnya jelek di hadapan Long Miaoyin, sehingga dia menundukkan kepalanya dengan rasa kecewa. Cadarnya masih menutupi wajah, tapi bekas merah dari tamparan yang ada di wajahnya masih dapat terlihat dengan jelas. Kelihatannya kamu mau mati. Xiao Fen tidak hanya menggertak, tapi langsung bergegas melangkah maju dengan sangat cepat. Meskipun dia juga berada di tahap kelima di dunia sihir, ada kesenjangan di antara Xiao Fen dan Long Yi. Bakat dan keterampilan kultivasi Long Yi tidak jauh berbeda dari Xiao Fen. Keduanya pun kembali bertarung. Kurang dari 3 gerakan, Long Yi telah dikalahkan oleh Xiao Fen. Xiao Fen memukulnya dengan sangat kuat dan keras, sehingga Long Yi tidak sempat untuk melawan. Setelah beberapa saat, Long Yi dihajar oleh Xiao Fen hingga memuntahkan darah. Dia pun tergeletak di lantai. Karena Long Miaoyin tinggal di tempat terpencil dan tidak memiliki kontak dengan orang lain, tidak ada seorang pun di keluarga Long yang akan tahu jika sesuatu telah terjadi di sini. Apa sekarang kamu menyerah? Xiao Fen menghina Long Yi yang telah kalah telak. Kamu, Xiao Fen. Long Yi kembali memuntahkan darah. Dia tidak tahu apakah itu karena dia sedang terluka parah atau karena marahnya atas perkataan Xiao Fen. Xiao Fen menyeringai dan hendak menghajarnya lagi, tapi Long Miaoyin yang dari tadi berdiri di samping segera menghentikannya. Xiao Fen berhenti. Long Miaoyin menambahkan, bagaimana juga dia adalah saudaraku dan kita sedang berada di rumah Long. Kalau kita membunuhnya, kita akan menimbulkan masalah. Xiao Fen pun berhenti ketika dia mendengar perkataan Long Miaoyin. Tentu saja, jika dia membunuh Long Yi di rumah Long, dia tidak akan bisa pergi dalam kondisi hidup dari sini. Long Yi berusaha untuk bangkit dan terhuyung-huyung. Tubuhnya berlumuran darah. Dia tidak pernah menderita luka separah itu sejak dia masih kecil. Dia menatap Xiao Fen dengan sinis dan membentak. Kita lihat saja nanti. Kemudian, dia pergi. Long Miaoyin merasa lega, tapi juga khawatir. Dia menatap Xiao Fen dengan ekspresi cemas dan mencoba untuk membujuknya. Xiao Fen, sebaiknya kamu segera pergi dari sini. Kamu telah menyakiti Long Yi dan keluarga Xiao telah memanfaatkan keluarga Long. Semua orang di keluarga Long tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Xiao Fen menenangkannya dengan lembut. Memang ada sebuah peraturan di dalam keluarga Long yang menyatakan bahwa para tetua tidak dapat menyakiti generasi muda sesuka hati mereka.
Ayah dan kakekku memang tidak akan melakukan apapun padamu. Tapi saudaraku, Long Xiaotian, adalah orang terkuat di generasi kami. Akan sangat terlambat kalau dia sudah pulang. Long Xiaotian, dia ada di dunia apa? Tentu saja Xiao Fan pernah mendengar tentang Long Xiaotian yang mempunyai bakat paling luar biasa di generasi keluarga Long. Jika Xiaotian tidak ada, dia akan menjadi orang yang paling berbakat di kota Jingchuan ini. Mungkin dia yang akan masuk istana ilusi. Saudaraku sudah pergi selama sebulan. Ketika dia pergi, dia berada di tahap puncak di dunia sihir. Dia pergi ke hutan belantara untuk bertarung dengan binatang buas dan mencari peluang untuk menerobos ke dunia Qi. Kira-kira, dia akan kembali sekitar setengah bulan lagi. Jawab Long Miaoyin dengan cemas. Setengah bulan lagi. Xiao Fan bergumam. Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan. Siapkan sebuah ruang rahasia untukku. Aku ingin berkultivasi di pengasingan. Tapi, Long Miaoyin khawatir. Dia sudah bisa menebak pikiran Xiao Fan, tapi dia gagal untuk membujuknya. Jadi, dia harus menuruti permintaannya. Xiao Fan baru saja mengalahkan Long Yi di dalam pertarungan tadi dengan mudahnya. Tapi kakaknya Long Yi, Long Xiaotian, jauh lebih kuat darinya. Long Miaoyin hanya berharap agar kakaknya tidak segera kembali. Meskipun Long Miaoyin memiliki status yang rendah di dalam keluarga Long, untungnya dia memiliki banyak kamar kosong di kediamannya dan ada sebuah ruang rahasia yang sudah lama tidak digunakan. Ruangan itu dapat digunakan oleh Xiao Fan. Saat di dalam ruang rahasia, Xiao Fan memejamkan mata sambil bersila. Kesadarannya sedang mengkultivasi formula stok naga dan gajah di dalam diagram bintang. Di depannya ada batu spiritual yang telah dia digunakan. 7 hari telah berlalu. Berita tentang Long yang babak belur karena Xiao Fan telah menyebar. Keluarga Long terkejut dan kepala keluarga Long, yaitu Long Anhai yang merupakan ayah dari Long Yi dan Long Miaoyin, sangat marah mendengarnya. Dia bahkan ingin menghajar Xiao Fan, tapi dihentikan oleh patriark keluarga Long. Alasannya karena Xiao Fan adalah anggota keluarga Xiao dan ada sebuah peraturan di dalam keluarga Long bahwa para tetua tidak boleh menyerang generasi muda sesuka hati mereka. Peraturan itu membuat Long Anhai sangat marah. Dia sudah berkali-kali datang ke rumah Long Miaoyin hanya untuk mencari-cari masalah. Jika Xiao Fan berbicara dengan kasar kepadanya atau bahkan secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, dia akan memiliki alasan untuk menghajar Xiao Fan. Namun, Xiao Fan telah mengasingkan diri, jadi Long Anhai tidak pernah melihatnya. Pada akhirnya, dia tidak pergi ke sana lagi, tapi meminta seseorang untuk menanyakan kapan putra sulungnya, Long Xiaotian, akan kembali. Jika Long Anhai tidak bisa melakukannya sendiri, dia akan meminta Long Xiaotian untuk membunuh Xiao Fan. Lagi pula, tidak lama lagi Long Xiaotian akan kembali. Dia yakin bahwa Xiao Fan tidak akan mampu untuk menyaingi putra sulungnya hanya dalam beberapa hari. Setelah 3 hari berkultivasi di dalam ruang rahasia, kultivasi Xiao Fan pun melonjak. Dia telah meningkat ke tahap ke-6 di dunia sihir. Kemudian, meningkat ke tahap ke-7 di dunia sihir. Kemudian meningkat lagi ke tahap ke-8 di dunia sihir. Dan kemudian, meningkat ke tahap ke-9 di dunia sihir. Akhirnya, pada pagi hari di hari ke-11, Xiao Fan pun membuka matanya. Akhirnya, aku telah mencapai tahap puncak di dunia sihir. Xiao Fan menghela napas lega. Butuh waktu kurang dari setengah bulan baginya untuk mencapai tahap puncak di dunia sihir dari tahap kedua dunia sihir. Bahkan murid paling berbakat dari sekte besar pun mungkin tidak dapat meningkat secepat itu. Jika dia ingin menerobos dari tahap puncak di dunia Qi, dia tidak hanya membutuhkan sumber da'ah, tapi dia juga membutuhkan beberapa kesempatan. Jika tidak, Long Xiaotian tidak perlu pergi membunuh binatang buas demi mencari kesempatan untuk menerobos. Xiao Fan berdiri dan meninggalkan ruang rahasia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sinar matahari setelah lebih dari 10 hari. Kamu sudah keluar?
Begitu dia membuka pintu, dia melihat Long Miaoyan yang berdiri di depan pintu ruang rahasia.